Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Elohim Bapa Yahweh dalam Yesua Sang Mesias, Juru Selamat kita, Yesua HaMasiah. Saudara, pada sore hari ini atau malam hari ini di Papua, saudara, karena beda waktu, saudara, kita berjumpa untuk mempersiapkan diri kita memasuki Hari Raya Pesak, Hari Raya Paskah, Hari Raya Passover, Hari Raya Pasfest, atau Hari Raya Paskah, atau dengan arti dilewati atau melewati. Saudara-saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh, tentu kita mengacu kepada kebenaran firman, tidak mengacu dari pendapat orang, atau mungkin orang yang ahli dalam bidang teologi pun. Kita harus kembali kepada firman. Di dalam firman Elohim, maka Pesak itu jatuh pada tanggal 14 Nisan, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Bapa Yahweh, bagaimana kita bisa menyebut dengan Pesak atau Passover atau Pasfest atau Paskah dilewati? Karena asal dari kata Paskah itu tadinya diambil dari bahasa Belanda, Pasfest, tetapi memiliki dasar kebenarannya itu dalam bahasa Ibrani, saudara, yaitu sesuai dengan firman Elohim, yaitu Pesak, yang kemudian diturunkan ke dalam bahasa Indonesia dengan arti Paskah. Dalam bahasa Inggris, Passover dari kata Passover, Passover tidak sama dengan Easter. Easter diperkenalkan melalui kebijakan politik Konstantin, yaitu Kaisar Romawi, yang kemudian dikukuhkan oleh Konsili Nicea di tahun 325. Saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh, secara historis Paskah menunjuk pada pembebasan umat Israel dari perbudakan Mitzrayim atau Mesir dengan melewati maut. Saudaraku, arti Paskah atau Pesak dapat ditemukan dalam kitab Torah. Karena kitab Torah ada 5, saudara, dari Bereshit, Shemot, Wayikra, Bamidbar, dan Devarim. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Itu kitab Torah, saudara. Nah, di dalam Shemot atau Keluaran 12 dan juga diteguhkan di dalam kitab Ulangan atau Wayikra 23, maka perkataan Pesak dalam bahasa Ibrani berarti melompati atau melewati sesuatu. Ya, saudara, saya akan membaca dalam kitab Wayikra Imamat 23 ayat 5, saudara. Pada bulan pertama pada hari 4 ke-14, di antara sore dan petang, itulah Paskah bagi Yod-He-Waw-He, yaitu bagi Yahweh. Jadi di tanggal 14 di bulan itu, antara sore dan petang, ada Paskah bagi Elohim, bagi Yahweh. Bulan Nisan dalam kalender Ibrani ditetapkan sebagai bulan pertama. Dan kalau kita melihat hari ini, kita masuk di bulan kalender Ibrani di tanggal 12 Nisan, saudara. Hari ini adalah hari Senin atau hari Senin, saudara, yaitu tanggal 6 April. Tadi firman Elohim mengatakan 14 Nisan, berarti tinggal berapa hari lagi, saudara? 2 hari lagi. 2 hari lagi, saudara, kita akan merayakan Pesak. Tapi sesuai firman, ya, saudara, sesuai dengan kitab suci. Bulan Nisan di dalam kitab suci itu ada, saudara, karena bulan itu adalah bulan pertama. Itu kalendernya Ibrani, bukan Januari, kalender Gregorian, karena kitab suci dituliskan menurut kalender Ibrani. Ya, saudara, bulan Nisan ditetapkan sebagai bulan yang pertama untuk memasuki hari raya. Ada 3 hari raya, saudara, yang diperintahkan oleh Elohim kita, yaitu Hari Raya Pesak atau Paskah, Hari Raya Hamatsah, roti tak beragi, dan Hari Raya Habikurim,
yaitu buah sulung. Ya saudara, tanggal 14 Nisan itu pada waktu itu adalah hari Revi'i atau hari Rabu sore. 3 hari kemudian, ya tanggal 15 Nisan itu adalah pada waktu itu hari Kamisi, saudara ya. 3 hari kemudian, 3 hari 3 malam, maka masuk ke Habikurim, buah sulung. Sehingga dengan demikian saudaraku, Paskah atau Pesak menurut firman Tuhan saudara ya, pada tahun ini dalam kalender Ibrani tanggal 14 Nisan jatuh pada hari Revi'i, hari Rabu. Karena kita memulai kalender Ibrani mulai dari petang sampai petang. Kalau kalender Gregorian mulai dari malam sampai malam. Ya, dari malam ke malam. Kalau ini dari petang ke petang. Jadi kalau kita mau merayakan hari raya Pesak, Paskah sesuai kitab suci, maka kita memasuki dari petang, yaitu Selasa tanggal 7 April. Ya, saudara, inti pengajaran ini adalah secara singkat saya membagikan di kitab Semot di Keluaran 12 ayat 3, 6, 7, 11, 13. Pada hari ke-10 dalam bulan ini ambillah seekor kambing domba yang tidak bercacat, ya saudara. Kambing domba dalam umur 1 tahun. 10 Nisan, yaitu kemarin hari Sabtu saudara ya. 10 Nisan kan kalau kemarin jatuhnya kan hari Sabtu. Kalau ini sekarang 12 Nisan jatuhnya hari Senin ya saudara. 2 hari lagi hari raya Pesak. Simpanan bagi kamu sampai hari ke-14 bulan ini yaitu bulan Nisan. Harus menyembelihnya pada waktu senja jam 3, sekitar jam 3 sore. Dan darahnya mengoleskan pada kedua tiang pada ambang pintu di rumah itu. Ayat ke-7, dan mereka memakan dagingnya. Dan itulah Paskah, Pesak, Passover yang dilewati, Paskah bagi Yahweh. Saudaraku, ayat 13, darah pada rumah-rumah tempat kamu berdiam di sana akan menjadi seperti tanda bagimu. Maka aku akan melewati darah itu, akan melihat darah itu, dan aku akan melewati di atas kamu, dan itulah tulah yang membinasakan, tidak akan ada padamu. Jadi Bani Israel, umat pilihan Elohim yang ada darahnya, yang dioleskan, yang sudah disembelih di senja hari pada tanggal 14 Nisan itu, dioleskan di kanan kiri dan diambang di atas. Dan mereka yang ada di dalamnya tidak akan mati, anak sulung tidak akan mati. Anak sulung itu merupakan suatu tanda bagi penerus generasi, saudara. Dan jika kitab Semot dan Wayikra sebagai kitab Torah, maka digenapi oleh Yesua, saudara. Karena Yesua juga hadir dalam mencipta, karena Yesua adalah Yahweh, yang Esa, yang satu, yang esa. Alef, Tau. Yesua sebagai domba Pesak dikatakan di kitab suci lagi, saudara. Yesua itu domba Pesak. Di dalam Korintus Alef 1 Korintus 5:7, Yesua Seha Pesak. Yesua adalah domba Pesak. Jadi Pesak itu tanda kematian korban oleh Yesua HaMasih. Saudaraku, inilah yang ingin saya bagikan kepada saudara, sharingkan sesuai dengan firman Tuhan. Pada waktu kita akan merayakan hari raya Pesak, yaitu tanggal 14 Nisan sesuai firman Bapa Yahweh, dan nanti dia akan menjadi suatu buah sulung digenapi oleh Yesua yang bangkit lewat Sabat, yaitu buah sulung, hari raya buah sulung. Hari raya Pesak adalah hari raya kematian Yesua. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi saudara dan saya. Kita akan berjumpa, kita nyanyikan O Damo Yesua. Mari kita bersama-sama kita nyanyikan O Damo Yesua.
berjumpa di hari raya Pesta Haleluya. Amin.